Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu keempat ya bulan Maret 2026. Oke, buat para Taurus, kalau gitu coba langsung aja ya kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu ya di sini Taurus. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendirian aja teman-teman, karena personal reading itu murah, nggak mahal, jadi jangan ragu ya untuk tanya-tanya yang price list juga boleh, silakan banget ya melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja ya. Buat para Taurus, apa saja yang akan terjadi di minggu keempatnya kami? Yang pertama, aku melihat kayaknya ada beberapa unek-unek yang tersimpan karena ada hal-hal yang pending, seperti mendapatkan kurang dukungan, hal-hal yang sebenarnya kamu inginkan tapi seperti kurang dapat support dari sekitar, orang terdekat ataupun orang di circle-nya kamu lah gitu, atau bahkan di dalam keluarga sekalipun. Dan ini menjadi unek-unek buat kamu kayak yang kok nggak disupport sih gitu ya, kenapa sih, padahal ini tuh sesuatu yang bukan sesuatu yang istilahnya aneh, nyeleneh, melanggar norma-norma gitu ya, bukan sesuatu yang salah di mata masyarakat, di mata agama atau di mata dunia. Tapi kok aku nggak disupport ya, kenapa ya Pak? Apakah itu hanya karena akunya atau karena ya itu tadi masalahnya tadi gitu, halnya tadi jadi nggak disupport. Biasanya kan ada orang-orang tertentu yang nggak mau nge-support itu karena orangnya, karena aku males lah dengan si itu gitu, si A itu contoh ya, si B itu, jadi nggak support. Padahal bukan kepada apa yang dia ajukan, pada apa yang dia mau, seperti itu. Padahal yang dia mau, yang dia ajukan mungkin hal-hal yang normal ya, biasa, tapi karena orangnya jadi males. Terus yang kedua, aku lihat juga Taurus di minggu keempat ini ada hal-hal yang apa ya kalau aku bilangnya ya, kamu mencoba untuk lebih care terhadap sekitar, lebih friendly, lebih terarah dalam urusan kasih sayang, dalam apa ini ya kalau aku bilangnya, kesetiaan. Urusan perasaan itu lebih oke aja kalau aku lihatnya seperti itu di sini. Lagi penuh cinta, kehangatan, kasih sayang kamunya kepada sekitar, bukan orang yang istilahnya menampakkan tentang kesedihannya juga. Jadi bagi orang-orang di sekitar kamu itu sangat friendly, ramah, hangat, bahkan bisa jadi tempat curhat. Biasanya Taurus ini bersikap hangat di minggu keempat ini ya. Dan juga mungkin kalau soal kondisi keuangan, nah ini ya, aku melihat ada potensi 3 masalah ya yang bisa terjadi sama kamu di minggu keempat ini, jadi harus hati-hati. Pertama, masalah keuangan. Kalau nggak masalah keuangan, ini masalah skandal lagi, konflik dengan orang lain ya, atau di sini masalah kesehatan. Jadi dijaga ya, jangan sampai ini salah satunya terjadi sama kamu ya. Intinya kalau udah tahu readingannya kayak gini, dicegah ya, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu, karena kita udah tahu, dicegah ya. Terus juga di minggu keempat ini aku melihat beberapa dari Taurus seperti apa ya, bukan seperti mati lampu ya, ada hal-hal yang akan membuat kamu jadi ngerasa kayak sia-sia aku berkorban untuk ini, sia-sia aku ngomong seperti ini atau berlaku seperti ini, toh nggak ada hasilnya, toh nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya gitu ya. Ada sesuatu yang bikin kamu jadi ragu. Biasanya Taurus itu jarang sih ragu sama dirinya sendiri, tapi kebanyakan dia ragunya sama orang lain, atau sama partnernya, sama mitranya kayak gitu. Terus apalagi Kak, bahwa di minggu keempat ini juga ya, aku lihat beberapa dari kamu memang unek-unek kelihatan banget Taurus itu punya banyak unek-unek, kelihatan sekali bahwa ada hal-hal yang kurang bisa kamu kontrol juga tentang emosi.
Jadi kalau ada hal-hal yang sensitif, kamu bisa langsung yang duar gitu emosinya. Kalau dibahas, kalau nggak dibahas ya enggak. Ya. Dan juga aku melihat di minggu keempat ini ada beberapa nih kayak momen ataupun suasana romantis antara kamu dan seseorang, ya. Ini juga bisa tentang gebetan, mungkin sama gebetan, bisa sama pasangan yang paling jelas ya. Suasana yang romantis. Tapi ini tidak semua, beberapa Taurus doang, ya. Selainnya ada juga yang galau, masih stuck dengan masa lalu. Ada penyesalan terhadap yang sudah-sudah. Orang-orang di kehidupan kamu sebelumnya bikin kamu tuh jadi menyesal kayak aduh kenapa sih aku dulu mau sama dia, aduh kenapa sih aku dulu harus sama dia, padahal kayak dia tuh nggak banget untuk aku sebenarnya, ya. Dan juga apapun itu ya, kamu cenderung lebih sabar ya di minggu keempat ini. Taurus itu cenderung lebih sabar, cenderung lebih banyak nahan emosi, meskipun kalau pada akhirnya digaduh, diganggu, bisa meledak juga ya. Tapi selama masih bisa direm sama Taurus gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat kamu cenderung apa ya kalau aku bilangnya ya, terkadang merasa sepi, hampa, butuh temen, butuh orang bisa diajak sharing gitu ya. Ada hal-hal yang bikin kamu ketergantungan, seperti biasanya kamu tuh curhat sama si ini, sekarang si ini nggak ada, atau si ini nggak ngubungin kamu lagi, atau dia udah cuek sama kamu gitu ya. Jadi bener-bener yang ketergantungan ya. Oke, biasanya ada teman cerita, ini nggak ada yang bisa dipercaya lagi kak gitu. Sebenarnya setiap orang butuh teman untuk cerita ya, cuma kan kayak gimana ya, zaman sekarang tidak semudah itu mencari teman untuk bercerita. Ini case-nya Taurus ini. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat ada fase penyembuhan. Nah ini bagus ya, kalau udah ada fase penyembuhan, artinya di sisi yang sini semoga tidak terjadi 3 potensi masalah tadi ya, termasuk salah satunya tentang kesehatan. Ada fase penyembuhan, ada kondisi dimana kamu akan beristirahat, memulihkan dirimu, nagamu, dan menyembuhkan ya. Menyembuhkan di sini tentang apa keluhan-keluhan yang sebelumnya ada. Oke. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Taurus kak di minggu keempat Maret 2026. Oke. Yang pertama di sini kamu dipesankan, katanya kamu bisa membuat imajinasimu menjadi nyata. Jadi jangan halangi, batasi tentang imajinasimu yang bisa memberikan sesungguhnya banyak manfaat untuk kamu ke depannya juga. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan, kamu katanya Taurus ya, nggak perlu dibuat-buat hal apapun itu. Kalau untuk soal kepedean ya, untuk soal percaya diri, maksudnya bukan kamu yang kepedean ya, soal percaya diri itu akan senatural mungkin, sealami mungkin bisa muncul dari dalam dirimu. Jadi buat para Taurus yang aduh aku nggak pedean kak, aku gini lah gitulah, tenang, kepedean kamu itu udah alami. Nanti akan muncul sendiri tanpa dicari-cari. Oke. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, coba lihat kembali kehidupan kamu ke belakang gitu ya. Lihat kembali kehidupan kamu dari berbagai macam perspektif yang ada. Seperti itu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya di minggu keempat Maret. Energi paling kuat itu ada Scorpio, teman-teman, Cancer, Sagi, Gemini, itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.